di pembukaan proses belajar. Di pembukaan proses pembelajaran, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dari sesi tersebut. Karena ada yang lupa, Bu, menyampaikan tujuan pembelajaran, gitu kan sudah ada ya. Walaupun dengan bahasa kita sendiri aja, gitu. Kemudian, guru menghubungkan materi pembelajaran sebelumnya dengan tujuan pembelajaran sesi tersebut. Berarti apa? Persepsi, ya, persepsi, ibu dan bapak pasti ya persepsi mah. Masuk kita kaitkan dulu pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran ya sekarang. Mau dari cerita, mau dari tanya jawab, gitu mah silakan. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan relevansi tujuan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Jadi harus disampaikan, menyampaikan pentingnya materi tersebut untuk kehidupan muridnya. Misalnya ketika akan belajar bahasa Inggris, apa coba manfaat dari belajar bahasa Inggris ya? Kan namanya kan Aina Permapel ya, kan ada ya. Di sini ada bahasa Inggris? Ada. Nah, jadi ketika ibu dan bapak mau mengajarkan bahasa Inggris ke ujuk-ujuk gue, tapi sekarang ibu akan contohnya misalnya ya, menyampaikan cara nanti kami dina bahasa Inggris yang kelas 4 ya, yang ya Allah menyapa teh, hilang deh kalimat ya. Salah satu contoh ketika misalnya ada introduction untuk anak-anak, kalimat yang dipakai untuk dagangan teh ibu lupa lagi ya. Contohnya ya sederhana, misalnya ketika kita mau memberikan pembelajaran our body misalnya ya, itu kan tubuh, itu untuk kelas bawah. Coba anak-anak, apa tujuan kita supaya kita bisa belajar mengetahui our body kita. Nah, itu bisa disampaikan ketika di tujuan pembelajaran. Yang terpenting kalau di kelas atas kita harus lebih yang adaptif ya. Kita belajar bahasa Inggris untuk apa anak-anak? Oh iya, sekarang kan Bu, di HP saja menggunakan petunjuk, menggunakan bahasa Inggris kan itu ya. Oh iya Bu, untuk petunjuk apa aja kan itu ada bahasa Inggris. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi kita harus di tujuan pembelajaran itu harus disambungkan dengan pentingnya materi tersebut untuk kehidupan murid. Kemudian yang keempat, menjelaskan rangkaian aktivitas yang akan dilakukan pada sesi pembelajaran. Walaupun sederhana, anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembelajaran terkait memahami ciri-ciri hewan invertebrata dan bertebaran. Iya, invertebrata dan bertebaran. Vertebrata. Iya, ini. Baik, tepat ya. Tipe kayaknya ya, ini ya. Tos langit teu ngajar, ibu jangan hilap dari materi itu. Nah, misalnya ketika kita menyampaikan sini kan ada diskusi, ada tanya jawab, kemudian kita mengerjakan LK, kemudian presentasi. Nah, itu disampaikan walaupun hanya singkat-singkat saja. Nah, yang bagus berarti yang apa itu Bapak? Guru langsung memulai pembelajaran tanpa menyebutkan tujuan yang akan dipelajari, nilainya 1. Guru hanya menyampaikan tujuan pembelajaran, tidak menjelaskan rangkaian aktivitas, nilainya 2. Yang ketiga, guru memastikan murid memahami tujuan pembelajaran yang diharapkan dan rangkaian aktivitas yang akan dilakukan. Dan yang keempat, guru memastikan murid memahami tujuan pembelajaran yang diharapkan dan rangkaian aktivitas yang dilakukan, serta mendiskusikan bersama keterkaitan topik yang dibahas dengan materi serta kehidupan sehari-hari. Itu yang paling bagusnya, ya. Berarti nilainya 4.
Kemudian, nah ini muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran. Sekarang kan ya senantiasa harus sosial emosional. Nah ini untuk sosial emosional, aktivitas yang menguatkan kompetensi sosial emosional murid ini diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Pertama, tahap pembukaan harus hangat. Tadi ya, hangat kan emosional kita harus konsisten, ramah, tersenyum gitu. Tahap inti yang melibatkan pembelajaran menantang dan menyenangkan. Kalau sini jam 12 kami lanjut ya. Kenapa? Ya, agak lagi ya. Ini kemudian tahap penutup yang diharapkan itu guru dan anak-anak tetap optimistik dengan cara meleburkannya dengan muatan akademik yang sedang dipelajarinya. Contohnya teh, jadi kan yang optimisme kita harus senantiasa terlihat apa Bapak? Semangat gitu. Nggak boleh ya teh pas di akhir teh capek, lelah. Budak teh tuh pas umpan balik teh kaca pas ningali guruna melelahkan teh ya. Udah anak juga ikut lelah. Nah, jadi aktivitas ibu dan bapak muatan sosial emosional di awal, di tengah, di akhir harus tetap semangat dan hangat intinya mah ibu dan bapak, ya, gitu. Gimana mau istirahat dulu? Istirahat dulu ya, karena jam 12 kita sholat. Jam berapa Pak? Nanti masuk lagi? Setengah 1 lah. Setengah 1 ya? Iya, selesai jam berapa? Ya, maaf, nggak makan dulu? Makan. Sholat dulu. Dan lanjut lagi habis. Kira-kira masih panjang nggak begini? Oh ya, iya makan baru komponen 1. Apa ya? Ini kan tiga. Udah istirahat dulu. Kedua komponen D. Iya. Udah istirahat. Lanjut. 3 komponen. Sholat. Tapi kan kita harus sholat dulu ya, harus istirahat dulu ibu. Karena posisi kita kan posisi kita itu ada di arena dan di rest area. Arena sekarang tidak ada di arena. Pada saat jam-jam istirahat kita mesti harus istirahat, kita harus rest dulu ya. Nah, kita tutup dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Sebetulnya Pak, kalau misalnya Bapak Ibu yang tidak ikut akreditasi, kalau setelah yang kinerja guru, kenapa? Jadi pada dia mah atau ya untuk akreditasi gitu. Ya. Tapi memang sih sebetulnya ini kan terkait dengan cita-cita ya harus semua ada. Teman enggak kebijakan dari Bapak Kepala. Ya kita istirahat dulu ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.